Podcast Network Asia. Setiap orang punya situasi dan kondisi yang berbeda. Itulah kenapa makna sukses setiap orang pasti berbeda. Kamu harus tentukan sendiri apa arti sukses bagi kamu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau kita harus berpikir ulang soal definisi apa itu sukses. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk John Wooden yang berjudul The Difference Between Winning and Succeeding dan diolah dari berbagai sumber. Banyak orang seringkali mengaitkan sukses itu artinya kita harus menang. Kita harus lebih baik daripada orang lain. Kita harus lebih dari segalanya. Namun apakah arti sukses seperti itu sesuai dengan diri kamu? Apakah itu sukses yang ingin kamu raih? Setiap orang punya definisi suksesnya sendiri. Ada yang merasa sukses kalau bisa punya rumah sendiri. Ada juga yang merasa sukses kalau bisa menyekolahkan adik-adiknya hingga perguruan tinggi. Ingat, situasi dan kondisi yang berbeda akan menciptakan definisi sukses yang berbeda. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apa itu sukses menurut kamu? Setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing. Ada yang menganggap sukses itu artinya kamu punya banyak uang atau mencapai posisi tertentu. Misalnya direktur atau bahkan pemilik perusahaan atau apapun yang berkaitan dengan pencapaian luar biasa. Namun kita jangan terjebak dengan definisi yang dibuat oleh orang lain. Kamu harus tentukan sendiri sukses menurut kamu itu seperti apa. John mulai mendefinisikan sendiri suksesnya ketika dia menjadi guru bahasa Inggris. Sebagai informasi, John Wooden merupakan pelatih liga basket universitas legendaris di Amerika Serikat. Saking hebatnya, John bahkan diberi julukan The Wizard of Westwood, yang artinya penyihir dari Westwood. Di tangan John, tim dari University of California Los Angeles atau disingkat menjadi UCLA memenangkan 10 kejuaraan basket berturut-turut selama 12 tahun. Ditambah lagi, tim yang dilatihnya berhasil menang 88 kali berturut-turut dan John menjadi National Coach of the Year sebanyak 6 kali. Menariknya, John tidak hanya dikenal sebagai pelatih yang hebat, tapi di sisi lain dia juga merupakan seorang guru dan mengajarkan banyak pelajaran hidup pada anggota tim yang dilatihnya. Oke, kembali pada John. Pada tahun 1934, John mengajar bahasa Inggris untuk anak kelas SMA. Saat itu, dia merasa sedikit kecewa karena orang tua murid berharap anaknya untuk mendapat nilai A atau nilai B. Mereka pikir nilai C hanya untuk anak tetangga mereka, karena mereka adalah anak rata-rata. Namun ketika anaknya sendiri mendapat nilai C, mereka tidak terima. Mereka menganggap gurunya gagal atau anak mereka sendiri yang gagal. Tentu saja hal ini yang kurang tepat. Setiap orang tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memahami mata pelajaran tertentu. Analoginya begini, jika kita menilai setiap hewan dari caranya memanjat pohon, maka ikan akan selalu mendapat nilai terburuk. Sama halnya tidak setiap siswa bisa mendapat nilai A atau B di mata pelajaran tertentu. John lalu teringat masa kecilnya. Saat itu, ayahnya selalu mengajarkan kepada anak-anaknya jangan berusaha untuk lebih baik daripada orang lain. Selalu belajar dari mereka. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu yang bisa kamu kontrol. Jika kamu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk hal yang tidak bisa kamu kontrol, maka hal ini akan mempengaruhi hal yang bisa kamu kontrol. Dari situ, John akhirnya punya definisinya sendiri soal apa itu sukses. Bagi dia, sukses adalah ketenangan batin yang berasal dari kepuasan kalau kita berhasil melakukan usaha terbaik yang kita bisa. Jika kamu selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha meningkatkan situasi dan kondisimu saat ini, maka itulah sukses. Jangan gunakan standar orang lain sebagai definisi sukses. Setiap orang punya situasi dan kondisi yang berbeda. Ada orang yang merasa kalau bebas finansial di umur 30 tahun baru sukses. Tapi ada juga orang yang merasa kalau bisa membayar semua hutang orang tuanya ketika lulus kuliah merupakan kesuksesan.
Ingat, situasi dan kondisi setiap orang berbeda. Inilah kebijaksanaan yang harus kita miliki dalam melihat sukses. Perlu kita sadari, jalan menuju sukses itu tidak mudah dan tidak cepat. Jangan berharap kita bisa mencapai semua hal tersebut dengan instan. Kita perlu bersabar dan yakin kalau apa yang kita lakukan saat ini mendekatkan kita pada masa depan yang kita inginkan. Yang paling penting, jangan mengeluh, jangan komplain, dan jangan buat alasan. Fokuslah untuk melakukan yang terbaik. Prinsip inilah yang buat John hampir tidak pernah bicara kalau timnya harus menang. Bagi John, timnya bisa menang apabila mencetak skor lebih banyak daripada lawan, begitu juga sebaliknya. Timnya kalah ketika lawan mencetak skor lebih banyak. Yang paling penting, tidak peduli menang atau kalah, timnya bisa tetap berdiri tegak karena mereka sudah melakukan apapun yang mereka bisa. Ini yang paling penting, bukan hanya soal permainan basket, tapi juga soal kehidupan. Jika kamu melakukan yang terbaik terus-menerus, maka hasilnya akan mengikuti. Bukan berarti hasilnya akan selalu baik, nggak begitu. Namun pada akhirnya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ada sebuah kutipan yang menarik dari penulis asal Spanyol, Miguel de Cervantes. Perjalanan lebih baik daripada akhir. Mindset inilah yang harus kita miliki dalam menjalani hidup. Fokusnya pada perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri kamu. Maka ketika kamu mencapainya, rasanya akan lebih nikmat. John bercerita ada 3 prinsip yang selalu dipegang teguh untuk melatih para pemainnya menjadi juara. Pertama, jangan telat. Ini pesan yang berharga. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi tidak banyak orang yang benar-benar menjalankan prinsip ini dengan baik. Contoh sederhana ketika kamu membuat janji temu dengan teman, apalagi kalau beramai-ramai. Berapa banyak yang datang tepat waktu? Mayoritas pasti telat, bahkan ada yang sampai telat hingga 1 jam. Saya rasa hal ini tidak baik. Jika kamu tidak bisa komitmen datang di jam tersebut, ya jangan bilang kalau kamu akan datang di jam tersebut. Ketika kamu telat, itu sama saja artinya kamu tidak menghargai orang lain. John menjalankan prinsip ini dengan serius, mulai latihan tepat waktu dan selesai tepat waktu. Kedua, jangan berkata kasar. Ya mungkin saja dalam pertandingan ada hal yang tidak sesuai, namun John tidak mentolerir hal ini. Ketika ada salah satu anak didik yang berkata kasar, maka dia akan keluar dari lapangan. Ketiga, jangan mengkritik teman satu tim. Saat kebobolan atau kalah dalam pertandingan, wajar saja apabila kita frustasi. Tapi jangan sampai situasi ini menjadi ajang saling menyalahkan. John tidak ingin anggota satu timnya melakukan hal tersebut. Biarlah dia saja yang melakukan tugas itu, karena ya memang tugas dia sebagai pelatih. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, setiap orang punya definisi sukses yang berbeda. Kita jangan terjebak dengan definisi yang dibuat oleh orang lain. Kita harus tentukan sendiri, sukses menurut kamu itu seperti apa. Setiap orang punya situasi dan kondisi yang berbeda. Ada orang yang merasa kalau bebas finansial di umur 30 tahun baru sukses. Tapi ada juga orang yang merasa kalau bisa membayar semua hutang orang tuanya ketika lulus kuliah merupakan kesuksesan. Kedua, mau sukses harus sabar. Perlu kita sadari, jalan menuju sukses itu tidak mudah dan tidak cepat. Jangan berharap kita bisa mencapai semua hal tersebut dengan instan. Kita perlu bersabar dan yakin kalau apa yang kita lakukan saat ini mendekatkan kita pada masa depan yang kita inginkan. Ketiga, fokus pada proses bukan hasil akhir. Jika kamu melakukan yang terbaik terus-menerus, maka hasilnya akan mengikuti. Bukan berarti hasilnya akan selalu baik, nggak begitu. Namun pada akhirnya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo teman-teman, Erwin Parengkuan di sini. Bagaimana? Menikmati dong podcast yang baru saja didengar. Saya juga ingin mengundang teman-teman untuk menikmati podcast yang akan saya ajak teman-teman belajar bersama-sama, mengenal diri, mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar tentang hidup, belajar menjadi orang yang lebih sukses. Karena banyak sekali rahasia-rahasia, jurus-jurus atau tips yang akan saya bagikan.
Saya tunggu ya. Ini semuanya untuk pengembangan potensi-potensi diri kita. Ayo bergabung di EP Pod. Sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.